Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Elmindra dari kelas PI2. Di sini saya akan mereview artikel jurnal internasional tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Sarah Apipa. Yang pertama itu adalah identitas jurnal. Judul artikel The Impact of Harsh Parental Discipline and Emotional Work on Adolescent Problem Behavior. Jurnal Psikologi Riset and Behavior Management, volume dan halaman 17 dan 2309. Tahun jurnal 2024, penulisnya Ludan Zhang, Ruiji Wang, Lian Chen, tanggal jurnalnya itu 6 Juni. Table of content itu yang pertama adalah abstrak, kedua pendahuluan, tiga kajian pustaka, 4 metode penelitian, 5 hasil penelitian, 6 kesimpulan, 7 kekuatan penelitian, dan 8 kelemahan penelitian. Yang pertama adalah abstrak. Perilaku bermasalah merupakan indikator penting adaptasi sosial remaja dan umumnya diklasifikasikan menjadi perilaku bermasalah yang diinternalisasikan dan dieksternalisasi. Perilaku bermasalah yang terinternalisasi mengacu pada emosi negatif yang dialami oleh individu, seperti depresi dan kecemasan. Sedangkan perilaku bermasalah yang dieksternalisasi terutama melibatkan tindakan terkait perilaku, termasuk agresi, pelanggaran disiplin, dan sebagainya. Perilaku ini berkaitan erat dengan pertumbuhan individu, kebahagiaan keluarga, dan stabilitas sosial. Penelitian yang ada menunjukkan tingginya prevalensi perilaku bermasalah yang diinternalisasi dan dieksternalisasi di kalangan remaja. Kehangatan emosional ditandai dengan respon dukungan dan kepedulian dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan emosional anak, sedangkan disiplin yang keras mengacu pada tindakan koersif atau ekspresi emosi negatif dalam menanggapi perilaku anak yang tidak pantas. Yang kedua adalah pendahuluan. Dalam pendidikan keluarga, kehangatan emosional dan disiplin yang keras seringkali hidup berdampingan, seperti yang terlibat dalam peran umum keluarga Tiongkok seperti ibu harimau dan ayah kucing, atau ayah yang tegas dan ibu yang baik. Menjaga otoritas pendidikan sambil memberikan kehangatan dan cinta yang cukup. Oleh karena itu, yang pertama, penelitian ini adalah untuk menguji dampak kehangatan emosional dan disiplin yang keras terhadap adaptasi sosial remaja ketika dua gaya pengasuhan yang berbeda ini dipertimbangkan secara bersamaan. Yang ketiga adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini memiliki dua teori pemrosesan informasi sosial, kedua teori determinasi. Yang ketiga adalah pengukuran menggunakan skala Erna-Minen of Albardon Overstan atau MBU. Keempat, analisis statistiknya menggunakan SPS 26,0 dan MPLUS 7,4. Metode penelitian ini menggunakan metode cluster sampling digunakan untuk mengukur remaja. Gaya pengasuh diukur menggunakan skala Ekman-Minot-Overstan atau MBU. Analisis data dilakukan menggunakan SPS 26,0 dan MPLUS 7,4 untuk menguji hubungan antara disiplin orang tua yang keras, kehangatan emosional, kontrol penghambatan remaja, dan perilaku bermasalah yang diinternalisasi dan dieksternalisasi serta efek mediasinya. Yang kelima adalah hasil penelitian. Disiplin orang tua yang keras memprediksi secara negatif masalah yang terinternalisasikan dan eksternal pada remaja. Sedangkan kehangatan emosional dari ayah secara positif memprediksi masalah perilaku yang terinternalisasi. Kontrol penghambatan berperan sebagai mediator dampak disiplin keras orang tua terhadap perilaku bermasalah. Sedangkan efek mediasi antara kehangatan emosional ayah dan masalahnya internalisasi tidak signifikan. Kedua adalah kesimpulan. Pengaruh kehangatan emosional dan disiplin yang keras terhadap permasalahan internalisasi dan eksternalisasi remaja bervariasi. Dalam keluarga yang menerapkan gaya pengasuhan campuran, disiplin yang keras mempunyai dampak yang lebih signifikan terhadap remaja, terutama di mediasi melalui kontrol penghambatan. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang kehangatan emosional orang tua dan disiplin yang keras sebagai gaya pengasuhan. Memungkinkan perbaikan dalam strategi pengasuhan untuk mencegah dan mengurangi perilaku bermasalah yang diinternalisasi dan dieksternalisasi pada remaja dan mendorong adaptasi sosial yang lebih baik. 8 adalah kekuatan penelitian.
Prosedur yang dilakukan pada subjek manusia telah disetujui oleh Standar Etika Komite Akademik Universitas Normal Shandong dan sesuai dengan standar etika yang ditetapkan dalam Deklarasi Helsinki tahun 1964 dan amandemen selanjutnya adalah atau standar etika serupa. Para peserta memberikan formulir persetujuan tertulis dan diberitahu bahwa mereka dapat menarik diri dari penelitian kapan saja. Yang kelima adalah kelemahan dari penelitian ini memiliki keterbatasan seperti teori dua arah hubungan orang tua dan anak dan model interaksi perkembangan menekankan pengaruh dua arah antara pola asuh dan adaptasi individu. Mungkin cukup sekian review artikel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.